Selamat berjumpa. Apakah sebagai orang beriman kita memiliki musuh? Itulah pertanyaan bagi kita semua saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Sapalah kami melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk memperoleh kekuatan dari-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, jika kita adalah orang beriman, orang percaya, maka sepenuhnya kita hidup di dalam persekutuan bersama dengan Dia. Hidup dalam persekutuan dengan Dia berarti kita penuh pengampunan, berada dalam keadaan damai dan tanpa permusuhan. Mengapa ada kebencian? Mengapa kita dimusuhi? Bahkan kita juga bergumul. Melalui Mazmur pasal 25 ini, kita sebagai umat Tuhan diajak, karena Mazmur ini sesungguhnya mencerminkan berbagai macam perasaan yang dialami oleh umat Tuhan, termasuk juga kita pada saat ini. Orang percaya, saya dan kekasih-kekasih Kristus membaca bagian ini untuk mencari bimbingan dan pertolongan Tuhan. Jika ada pertanyaan seperti dalam ayat 19, lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Maka kita bertanya, mengapa kita dimusuhi? Mengapa kita tidak disukai? Bisa jadi tanpa sengaja seperti yang dialami oleh pemazmur, ketika menjalani hidup, ada kata-kata yang melukai sesama. Ada tindakan yang menyakitkan orang lain. Semuanya itu menjadikan luka, sakit hati, kebencian, hingga terjadilah permusuhan. Apa yang mesti kita lakukan? Beranikah kita memulai untuk berdamai dengan sesama kita? Yang berarti bukan hanya sekadar kita meminta pengampunan dari Tuhan dan mohon perlindungan, seperti dituliskan dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kalau Tuhan menjadi tempat di mana kita meminta ampun, sekaligus juga menjadi tempat perlindungan, maka kita juga tidak boleh berdiam diri. Kita memulai untuk berani menyatakan kepada sesama kita. Benar atau tidak adalah relatif. Yang terpenting mulailah dari diri kita. Meminta maaf. Datangi orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, dan katakan kepada kita. Katakan dengan terus terang mengapa terjadi kebencian. Kalau ada kesalahan, mintalah maaf dan mulailah dengan kehidupan yang baru. Jangan sampai kita menunggu agar orang lain yang memulai, tetapi inisiatif dan tindakan itu harus dimulai dari diri kita. Mari kita memperjuangkannya. Dan Tuhan Yesus pasti menolong kita jika kita memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalaninya. Kita berdoa. Engkau sudah memanggil kami untuk hidup di dalam damai. Mampukan kami untuk mewujudkan damai itu dan beranikan kami untuk memulainya. Apapun yang kami lakukan, apakah diterima atau tidak, ajarkan kami untuk berani melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.